Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda pemirsa. Saya Najla Shihab dan Abi Muhammad Quraish Shihab hadir kembali di program acara Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Dan tema kita hari ini adalah agama itu fitrah. Saya yakin pasti banyak sekali yang sudah mendengar kalimat ini, agama itu fitrah. Kita sering ulangi berkali-kali dalam percakapan, sering kita dengarkan dalam berbagai kajian, tetapi belum tentu kita sudah memahaminya secara utuh. Bahkan fitrah itu apa aja, Bi? Mungkin belum banyak yang tahu, Bi. Jangan-jangan. Boleh nggak Abi terangkan kepada kita apa itu fitrah? Kenapa dikatakan bahwa manusia itu sebetulnya membawa fitrah untuk beragama, untuk percaya, dan seterusnya? Silahkan Abi. Baik, fitrah, itu sering sebut fitrah, Idul Fitri. Idul Fitri. Kembali kepada fitrah. Kata fitrah sendiri, itu ada seorang pakar, sahabat Nabi, bernama Ibnu Abbas. Dia katakan, saya tidak tahu apa arti fatiris samawati wal ardh. Fitrah itu apa? Sampai saya mendengar dua orang, dia dari pedesaan, bertengkar di hadapan satu sumur. Kemudian salah seorang berkata, ana fatartuhu. Baru saya tahu bahwa arti fitrah itu saya yang membuatnya pertama kali. Dia bertengkar. Yang satu berkata, ini saya punya karena saya yang membuatnya pertama kali. Kalau begitu fitrah adalah asal kejadian. Allah fatiris samawati wal ardh. Allah pencipta langit dan bumi sejak awal. Itu arti fitrah dari segi bahasa. Nah sekarang, agama itu fitrah. Di surat Rum Allah berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Tegakkanlah seluruh totalitasmu, tegakkanlah wajahmu, yakni seluruh totalitasmu kepada agama secara lurus. Itu adalah fitrah yang Allah tetapkan pada diri manusia. Jadi agama itu fitrah. Karena dia fitrah, pastilah agama ini sesuai dengan tabiat manusia. Bercinta boleh, fitrah manusia. Kawin boleh, fitrah manusia. Dan sebagainya, dan sebagainya. Kita menyesuaikan. Ada pesan agamawan. Jangan menggunakan mata untuk mendengar. Masing-masing alat ini ada objek. Jangan menggunakan timbangan untuk mengukur panjang ini. Bukan alat yang tepat. Bukan alat yang tepat. Salah satu kekeliruan kita adalah menggunakan cara yang salah untuk mengambil kesimpulan. Atau cara yang terlalu panjang. Ada jeruk di depan Anda. Anda mau bawa ke laboratorium untuk mengetahui manis atau tidak. Terlalu panjang jalannya. Coba saja. Nah, agama begitu. Mau tahu tentang Allah? Bisa keliru kalau Anda menggunakan akal. Ada alatnya. Bersihkan hati Anda. Anda akan mengenal Tuhan. Itu sebabnya kata filosof dia akui bahwa semua upaya para filosof untuk membahas tentang Tuhan, zat Tuhan, selalu tidak mencapai hasil yang memuaskan. Tetapi yang membahasnya dengan menggunakan hatinya, dia akan bertemu dengan apa yang dicarinya. Karena kalbu hati itu ada dua hal yang tidak bisa dilakukan oleh akal. Apa dua hal itu? Akal tidak bisa menciptakan iman. Akal mendukung, tapi dia tidak menciptakan. Yang kedua, akal tidak bisa menciptakan cinta. Yang bisa menciptakan itu hati. Maka fitrah. Agama ini agama fitrah. Gunakan semuanya sesuai dengan objeknya. Ini untuk ini untuk ini untuk ini. Cobalah, kata para pakar, hindarkan sejenak hiruk pikuk
keduniaan. Cobalah merenung dengan hati untuk bertemu dengan sesuatu. Anda akan bertemu dengan Tuhan. Dan itu yang mudah-mudahan bisa terus kita pelihara. Tetapi dalam kenyataannya saya tahu pemirsa, banyak yang lengah, banyak yang kemudian juga mungkin mendengarkan bisikan-bisikan yang lain yang akan mendorong kita pada kemusyrikan. Seperti apa, kenapa hal itu terjadi, akan kita bahas sesudah jeda sejenak ini. Jangan kemana-mana, tetap di Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Mulai dari tidur sampai bangun, sampai beraktivitas, sampai tidur lagi, semuanya ada tuntunan. Itulah mengapa dikatakan dia agama terakhir dan agama yang sempurna. Terima kasih pemirsa masih terus setia di acara Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Terima kasih juga Abi masih terus memberikan nasihat dan juga pandangan-pandangan tentang topik yang sangat penting ini. Tadi sebelum jeda Abi, yang muncul di pikiran Ella adalah soal potensi yang sebetulnya sudah demikian kuat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi seringkali manusia masih lengah Bi hatinya. Tadi ada yang ke politeisme, ada yang kemudian ke bentuk-bentuk kemusyrikan yang lain. Sebetulnya apa yang terjadi dan bagaimana kita bisa membatasi diri kita untuk selalu ingat pada potensi atau fitrah kepada Allah tadi? Kita harus sadar bahwa kita diberi potensi oleh Allah untuk berpikir. Kita diberi potensi oleh Allah untuk punya nafsu. Nafsu itu bermacam-macam. Kita punya potensi oleh Allah dijadikan makhluk sosial sehingga kita bisa bergaul dengan sekian banyak orang. Ini semua mempunyai pengaruh dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam kegiatan kita. Nah, dari sini agama datang untuk mengingatkan. Nah, karena kegiatan kita itu bermacam-macam, karena potensi kita itu beragam, maka semua diberi tuntunan oleh agama ini. Akal ada tuntunannya. Misalnya, gunakan akalmu, tapi gunakan untuk hal-hal yang dapat terjangkau olehmu. Tidak usah tanya akal tentang hari kemudian. Ya kan? Betul. Mata, ada tuntunannya. Pelihara matamu. Jangan sampai dia memandang kepada hal-hal yang merusak hatimu. Kamu punya dorongan seksual, gunakan itu. Tapi dengan batasan. Jadi semua ada tuntunannya. Bahkan mulai dari tidur sampai bangun, sampai beraktivitas, sampai tidur lagi, semuanya ada tuntunannya. Itulah mengapa dikatakan dia agama terakhir dan agama yang sempurna. Karena semuanya dia beri penjelasan. Bisnis, ada penjelasannya. Mengapa harus ada? Karena kita disuruh berbisnis. Mengajar, mengapa harus ada? Karena kita disuruh mengajar. Kita disuruh belajar. Kita disuruh kawin. Kita disuruh bercinta. Semuanya ada, tidak ada yang tidak ada. Apa yang dianggap tidak ada? Semuanya ada. Tapi ada alat untuk mendapatkannya. Ada cara untuk mendapatkannya. Semuanya. Ya, Pak. Dan boleh pilih-pilih nggak, Bi? Jadi saya Islam, tapi saya ngikutnya mungkin ya soal itu tadi deh yang makan, kamar mandi, urusan pernikahan. Tetapi kalau dalam hukum-hukum yang lain atau dalam transaksi ekonomi, ini aspek-aspek keislamannya kayaknya apa? Apa terlalu membatasi, apa kurang cocok dan sebagainya. Apakah boleh melakukan itu? Al-Quran, Allah berfirman, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah, anutlah Islam ini secara totalitas, semuanya. Itu afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apa kamu percaya sebagian dan tidak percaya sebagian?
Siapa yang berlaku demikian, dia akan mendapatkan kenistaan dalam hidup. Itu dari segi ide. Tetapi Tuhan Maha Pengampun. Pada akhirnya akan dilihat yang mana yang lebih berat. Gitu. Abi tidak mau berkata bahwa kalau ini tidak lantas dia ini. Dilihat yang mana lebih berat. Kita manusia. Tuhan tahu juga bahwa kita manusia. Karena itu dia Maha Pemaaf. Dia buka pintu pemaafan. Kita pasti salah. Sejak semula ketika Adam mau diciptakan Tuhan, itu malaikat sudah bertanya, apakah kamu akan menciptakan makhluk yang akan merusak di bumi, menumpahkan darah? Tuhan tidak jawab iya atau tidak. Dia juga tahu. Tetapi kesalahan hendaknya menjadi pelajaran buat dia. Sehingga dia tidak mengulangi kesalahan itu. Itu Islam. Jadi kita tidak lantas berkata, oh sudah bersalah, sudah ini, sudah jauh dari Tuhan. Tidak. Kembali. Tuhan menyambut. Jadi semua ada. Semua aspek. Semua aspek. Mungkin yang sering kali bikin gelisah, Bi, itu yang paling berkait dengan kehidupan sehari-hari. Ini ada satu pertanyaan dari pemirsa ya, Bi ya. Disampaikan di sosial media, teman-teman kalau ada pertanyaan lain, kegelisahan atau keresahan, bisa segera sampaikan juga pertanyaan-pertanyaannya untuk kita bahas. Ada pertanyaan seperti ini, Bi. Assalamualaikum Abi, saat ini saya sedang meniti karir di bidang seni patung. Ada kegelisahan dalam diri saya karena mendengar beberapa ulama yang menyatakan bahwa patung itu diharamkan. Sementara saya bekerja di bidang tersebut. Apakah ada pendapat lain, Abi? Dan bagaimana sesungguhnya seni patung itu dilihat dalam Islam? Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul dalam kaitan dengan pekerjaan kita. Abi jangan jawab dulu, kita akan jawab sesudah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Memahami Islam bersama M. Quraisy. Mata kita ini masih sangat kabur. Nanti setelah kematian, menurut Al-Quran, Faja'at sakratul mauti bil haq, fakashafna anka ghita'aka. Kami buka tabir yang menutup matamu. Terlihat semua. Oh begini, oh begini, oh begini. Terima kasih pemirsa, masih terus bersama saya Najla Shihab dan Abi Muhammad Quraisy Shihab di acara Memahami Islam bersama M. Quraisy Shihab. Tadi sudah ada satu pertanyaan dari salah seorang pemirsa yang setia yang mengajukannya lewat sosial media. Tadi soal seni patung, Bi, bekerja di bidang ini gitu ya, di bidang seni membuat patung. Kira-kira apa, Bi, pandangan Abi soal ini? Oke, bagus. Kita sudah berkata bahwa ada yang dinamai agama, ada yang dinamai ilmu agama. Dalam konteks patung agama, banyak teks yang berbicara tentang itu. Yang jelas, yang disepakati. Yang pertama, Nabi Sulaiman punya patung-patung. Itu di Quran ada dikatakan. Ya tahu? Dia memerintahkan jin untuk membuatkan patung-patung. Dan yang kedua, Al-Quran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menilai patung itu jalan menuju mempersekutukan Allah. Karena itu dilarang. Nah, sekarang ilmu agama. Salah satu aspek dari ilmu agama, ilmu hukum adalah mencari apa sebab larangan. Di sini karena ilmu bisa jadi yang ini berkata ini sebabnya, yang itu berkata itu sebabnya, sehingga bisa timbul perbedaan pendapat. Yang melarang, sudah Nabi larang, sudah tidak usah ikuti. Yang lain berkata, menurut penelitian saya, itu dilarang karena disembah. Sehingga kalau tidak disembah, boleh-boleh aja. Kalau itu disembah atau dibuat buat disembah, maka semua sepakat terlarang. Tetapi kalau itu dibuat sebagai seni,
sebagai sesuatu yang memuaskan jiwa. Untuk itu, maka di sini terjadi perbedaan ulama. Tidak usah berkata bahwa yang membuatnya untuk tujuan bukan penyembahan itu lantas dia kafir. Karena itu bukan agama. Itu adalah ilmu agama. Jelas kan? Jelas. Jadi kita perlu belajar terus gitu ya, termasuk mengajukan pertanyaan seperti ini untuk kemudian bisa memilih kira-kira mana interpretasi yang di sela-sela perbedaan pendapat itu paling cocok, paling kita percaya dan kita anggap jadi pilihan kita dalam menjalankan keberagamaan ini. Dan pilihan kita itu tidak usah kita mengkafirkan orang kalau itu masih dalam bidang ilmu. Kalau sudah dalam bidang agama, kita bilang salah ini. Betul. Masing-masing punya dasarnya ya, punya alasannya. Semua orang punya dasar. Ella ingin tadi kita bicara soal Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan, Bi. Salah satu pertanyaan yang sering muncul juga itu bukan hanya tadi soal keseharian, bukan hanya soal pekerjaan yang nyata kita lakukan, tetapi pandangan Islam tentang alam yang gak nyata, Bi, alam yang gaib. Apakah memang ada pokok-pokok ajaran atau tuntunan dalam konteks itu? Betul. Ada sekian hal yang oleh Al-Quran dan Sunnah itu menjadi pokok ajaran agama. Kita ambil satu contoh, percaya malaikat. Ada di rukun iman. Ada di rukun iman. Kalau Anda tidak percaya, tidak beriman namanya. Tapi apa malaikat? Tidak tahu. Apa yang dijelaskan? Jadi itu kita percaya. Yang jelas, yang kita bisa sadari bahwa memang ada alam lain selain alam nyata. Itu mimpi. Satu alam atau tidak itu? Alam. Alam lain sekali itu mimpi. Anda nonton TV asyik. Ada seseorang menepuk bahu Anda tidak rasa. Anda berada di alam yang lain. Iya kan? Jadi banyak alam sejak semula. Virus corona. Dilihat nggak? Cuma sebagian kecil dengan alam. Jadi banyak, mata kita ini masih sangat kabur. Nanti setelah kematian, menurut Al-Quran, faja'at sakratul mauti bil haq. Kalau datang sakratil maut, mau mati, fakashafna anka ghita'aka. Kami buka tabir yang menutup matamu. Terlihat semua sekarang. Oh begini, oh begini, oh begini. Nah, itu agama minta kita percaya itu. Dan kepercayaan tentang hal itu mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kehidupan kita. Terakhir, Bi, bagaimana supaya menjaga hati tadi? Bagaimana memelihara potensi tadi? Supaya kemudian tetap bersih, tetap jernih, tetap lurus sesuai dengan apa yang memang dianugerahkan oleh Allah. Bacalah bacaan yang baik. Bergaullah dengan orang-orang yang baik. Anda akan terpelihara. Oke, mudah-mudahan itu bisa kita praktekkan, pemirsa. Tadi baca-bacaan yang baik, berteman dengan teman dalam lingkungan yang baik. Tontonan yang baik. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari, kita diskusikan bersama di acara hari ini juga menjadi pemantik diskusi yang bermakna bersama dengan keluarga, bersama dengan sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa untuk selalu menjaganya, kita perlu terus belajar. Karenanya saksikan lagi kami minggu depan di acara Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Terima kasih sudah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV